Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam refleksi Renungan Gema. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu baru kepada kami. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Tuhan berikan pada kami, yang dapat menuntun kami dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang lebih dulu menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya boleh terbuka untuk menerima firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan, menjadi umat Tuhan yang taat, setia kepada Tuhan, terus hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 16, ayat yang ke-7 dan 8, demikian bunyinya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saudara, adanya penghakiman seringkali menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kita. Penghakiman berarti kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Tentu saja bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka menolak percaya bahwa penghakiman akan terjadi. Mereka hidup untuk memuaskan hawa nafsu, dan mereka menyangkal adanya penghakiman untuk menutupi rasa bersalah yang dialami setiap manusia berdosa. Padahal belum terjadinya penghakiman adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat, bukan bukti bahwa penghakiman tidak akan terjadi. Saudara, ini yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya tentang penghakiman, tapi Tuhan sabar sehingga penghakiman belum terjadi. Tuhan tidak ingin ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi hari penghakiman akan datang secara tiba-tiba. Dan pada saat itu semua akan hancur dan tidak ada lagi kesempatan kedua. Karena itu saudara, sebelum hari penghakiman datang, sudah seharusnya kita mengambil kesempatan sekarang ini untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa penghakiman tidak akan terjadi karena dunia ini masih ada setelah ribuan tahun lewat. Meskipun kita tidak bisa memastikan kapan penghakiman akan terjadi, namun Roh Kudus sanggup meyakinkan kita akan datangnya penghakiman. Inilah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah saudara, salah satu peran Roh Kudus adalah menyadarkan kita dan dunia ini akan adanya penghakiman. Berarti mereka yang menolak Yesus dan tetap tidak percaya kepadanya akan dihakimi. Bahkan Yesus berkata, penguasa dunia ini telah dihukum. Dan berarti pengikutnya akan masuk juga ke dalam penghakiman. Saudara, sebenarnya penghakiman bukan hanya menakutkan, tapi juga merupakan suatu penghiburan bagi kita umat Tuhan. Ketika kita melihat dunia yang tidak adil ini, dunia di mana kejahatan merajalela, di mana yang benar menjadi salah dan yang salah dibenarkan. Ketika kita melihat dunia ini, kita mungkin merasa bingung dan putus asa. Tetapi dengan adanya penghakiman, kita punya pengharapan bahwa semua kejahatan akan dihakimi secara adil. Penghakiman menghibur kita
karena berarti jeripaya kita dalam melayani Tuhan tidak sia-sia. Keyakinan akan adanya penghakiman di akhir zaman nanti akan mempengaruhi cara berpikir dan cara hidup kita di dunia ini. Kemenangan Kristus akan kematian, mengalahkan kuasa dosa dan penguasa dunia ini seharusnya menghasilkan pengharapan akan kehidupan kekal yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang kita jalani saat ini. Nah, saudara, apakah Anda yakin bahwa suatu saat penghakiman pasti akan terwujud? Apakah penghakiman itu menakutkan bagi Anda atau justru membangkitkan pengharapan? Apakah Anda sungguh-sungguh meyakini pengorbanan serta kebangkitan Kristus sehingga tidak takut menghadapi penghakiman di akhir zaman? Dan bila Anda tidak yakin tentang penghakiman, apakah Anda pernah meminta pertolongan Roh Kudus? Kiranya Tuhan yang menolong kita semua tetap mempunyai pengharapan, dan Roh Kudus menolong kita, meyakinkan kita akan datangnya penghakiman itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang adil, dan suatu saat nanti akan terjadi penghakiman di mana Tuhan akan menghakimi dunia ini secara adil. Kami bersyukur bahwa kami mempunyai pengharapan akan penghakiman itu, dan itu yang menghibur kami ketika kami melihat dunia yang tidak baik ini, ketika kami melihat dunia yang tidak adil ini. Kami punya pengharapan bahwa suatu saat nanti Engkau sendiri akan menghakimi secara adil. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Roh Kudus telah datang meyakinkan kami akan adanya penghakiman ini. Biarlah kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terus memandang jauh ke depan, saat dimana Tuhan Yesus akan datang kembali, dan kami semua boleh dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk pengharapan ini, dan kami berdoa supaya Tuhan yang terus menolong kami, supaya boleh hidup di tengah-tengah dunia ini dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.